Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusniati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 7 Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam guru penggerak, mari bergerak, terus bergerak. Baiklah, saya akan memaparkan video saya demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Adapun pembimbing saya yaitu Ibu Satmalania Jamal, SPD, MPD sebagai fasilitator. Kedua Bapak Dr. Andes Asman Amsal, MSc sebagai pengajar praktek. Dan saya sendiri, Rusniati, calon guru penggerak. Adapun pengertian segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui dialog ini, murid diajak memahami dampak perilaku mereka, mengakui kesalahan dan mencari solusi yang konstruktif sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang sportif dan positif, membantu murid tumbuh menjadi individu yang dewasa dan berintegritas. Adapun tujuan segitiga restitusi adalah pertama, membantu siswa memahami dan mengakui kesalahan mereka dengan mendorong refleksi atas tindakan mereka. Siswa belajar untuk mengenali dampak dari perilaku mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Kedua, mengajarkan tanggung jawab dan pemulihan hubungan, menekankan pentingnya memperbaiki kesalahan dan mengembalikan hubungan yang mungkin rusak akibat tindakan tersebut. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Siswa belajar keterampilan penting seperti empati, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan fokus pada pemulihan dan perbaikan, bukan hukuman. Mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih sportif dan inklusif. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu pertama, sisi 1, menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah proses membantu individu, terutama murid, mencapai kejelasan dan konsistensi diri melalui pertama, prinsip kesalahan sebagai pembelajaran. Mengakui bahwa membuat kesalahan adalah bagian penting dari proses belajar. Kedua, transformasi identitas, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ketiga, pendekatan tanpa kritik, menghindari mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal untuk mendukung pemulihan dan pembelajaran mereka. Pada tahapan sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertama, setiap perilaku memenuhi kebutuhan tertentu. Siswa berperilaku untuk memenuhi kebutuhan emosional, sosial, atau akademis. Kedua, guru berpindah dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru fokus mencegah masalah dengan memahami kebutuhan siswa, bukan hanya merespon tindakan mereka. Ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, memperbaiki hubungan, memahami kebutuhan siswa, membangun hubungan yang lebih baik dan mendukung. Keempat, pernyataan atau pertanyaan dengan nada suara tidak menghakimi, guru berbicara tanpa kritik atau tuduhan, menciptakan lingkungan aman bagi siswa. Tahapan sisi ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu pertama, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya
termotivasi secara intrinsik. Kedua, ketika perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, murid siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yaitu pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Fadil terlambat ke sekolah karena tidur larut malam. Setelah bermain ponsel, akibatnya ia kurang tidur dan sulit bangun pagi, sehingga terlambat datang ke sekolah. Wah, Fadil terlambat. Ya, masuk satu. Ya, ya. Sini Bu mau bicara sama kamu. Kenapa terlambat? Sini Bu mau bicara sama kamu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ibu melihat dan mendengar dari laporan guru tiket bahwa kamu sering terlambat datang ke sekolah. Saya tahu kamu adalah siswa yang rajin dan selalu berusaha datang tepat waktu. Itulah adalah salah satu hal yang sangat ibu hargai dari kamu, nak. Iya, Bu. Sering terlambat itu kesalahan bukan? Iya, Bu. Setiap orang pasti berbuat salah. Yang penting kita mau belajar dan memperbaikinya. Iya, Bu. Baiklah, Fadil, kita akan mencari solusinya bersama-sama. Setuju, nak? Saya setuju, Bu. Saya akan mencari cara untuk datang tepat waktu ke sekolah. Ya, nah, saya perhatikan kamu terlambat datang ke sekolah beberapa kali minggu ini. Kamu ceritakan apa yang terjadi pada dirimu. Bu, maaf Bu, akhir-akhir ini saya susah bangun pagi karena tidur larut malam mengerjakan tugas sambil bermain HP. Oh, saya mengerti karena kita memang bisa ya kewalahan dengan banyak tugas dan bermain HP. Sampai larut malam juga bisa berdampak buruk. Nah, kamu tahu kan datang tepat waktu itu penting agar kamu tidak tertinggal belajar. Menurut kamu, apakah datang terlambat itu sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, Bu, saya tahu itu salah. Bagaimana menurut kamu, keyakinan keras mana yang kamu langgar dan apa yang bisa lakukan agar tidak terlambat datang lagi ke sekolah? Keyakinan kelas kita adalah disiplin, Bu. Saya akan mencoba mengatur waktu dengan lebih baik. Saya akan mulai mengerjakan tugas lebih awal dan tidak terlalu lama bermain HP agar bisa tidur lebih cepat. Itu ide bagus. Mengatur waktu dengan baik bisa membantu kamu datang tepat waktu dan tetap menjaga kesehatan. Apakah kamu setuju untuk mencoba cara itu dan berusaha datang tepat waktu? Iya, Bu, saya akan berusaha datang tepat waktu mulai sekarang. Terima kasih, Fadil. Saya yakin kamu akan melakukannya dan mendengar kata-kata ibu dan orang tua dan guru yang lain. Semoga berhasil dan jika kamu butuh bantuan mengatur waktu, jangan ragu untuk bertanya dengan ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Fadil. Saya yakin kamu akan melakukan dan mendengar kata-kata ibu dan guru lain dan orang tua kamu. Semoga berhasil dan jika kamu butuh bantuan mengatur waktu, jangan ragu untuk bertanya sama ibu dan gurumu, nak. Iya, Bu. Terima kasih atas pengertian dan nasihatnya. Silakan kembali. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hati-hati, nak. Belajar dengan baik. Asigah membuang sampah sembarangan di sekolah, terutama di perpustakaan, sehingga lingkungan menjadi kotor dan tidak indah.
Kemudian sampah begitu ya. Ya, ini pun simpan mana tempatnya? Cari tempat situ di karen gitu. Ya. Assalamualaikum Asida. Salam Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bicara dengan saya hari ini. Apakah kamu tahu mengapa dipanggil ke sini? Ya, saya tahu saya dipanggil karena ketahuan membuang sampah sembarangan di depan perpustakaan. Saya tahu kamu biasanya sangat peduli dengan kebersihan dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya menghargai itu, Nak. Terima kasih Bu. Namun saya ingin mendengar langsung dari kamu tentang membuang sampah di depan perpustakaan. Saya tahu kamu pasti punya alasan, tapi apakah kamu bisa bercerita kenapa kamu melakukannya? Jadi waktu itu saya habis beli makanan ringan di kafe. Kemudian saat berjalan menuju kelas, saya melihat ada teman yang memanggil saya. Karena buru-buru, saya membuang bungkus makanan itu di depan perpustakaan. Mengapa kamu tidak membuang sampah itu di tempat sampah yang telah disediakan, Nak? Saya sadar itu salah Bu. Saat itu saya hanya tidak berpikir panjang. Saya hanya terburu-buru ingin menemui teman saya. Bagaimana menurut kamu apa yang seharusnya kita lakukan dengan sampah kita agar lingkungan kita ini bersih dan sekolah ini aman? Harusnya kita buang sampah pada tempatnya Bu. Tepat sekali. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita membantu menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Apakah kamu bersedia membantu dan menjaga kebersihan sekolah kita mulai sekarang? Ya Bu, saya minta maaf atas tindakan saya dan berjanji akan lebih hati-hati membuang sampah di tempat yang benar. Terima kasih Asia, saya tahu kamu bisa diandalkan. Mari kita bekerja sama menjaga kebersihan sekolah ini. Iya Bu, saya akan mengajak teman-teman saya juga untuk lebih peduli dengan kebersihan. Silakan kembali ke kelasmu Asia. Terima kasih Bu. Maaf Bu. Ya, silakan. Adapun tanggapan dari siswa yaitu pertama, terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil dari kelas 71. Saya sungguh menyesal atas keterlambatan saya karena tidur terlalu larut malam setelah bermain HP semalaman. Dan tidak saya akan ulangi lagi. Saya akan berusaha keras untuk mengatur waktu dengan lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Tanggapan kedua, membuang sampah di sembarang tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza, kelas 73. Terima kasih Bu atas pengertian dan nasihatnya. Saya berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya dan memastikan tidak mengulang kesalahan ini lagi. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk lebih peduli dengan kebersihan sekolah. Saya berharap kita bisa menjaga lingkungan sekolah kita tetap bersih dan nyaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.